Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui proses yang sangat panjang. Pada awalnya, Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, agama-agama, serta dalam pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebenarannya, kemudian diangkat menjadi dasar negara sekaligus sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang. Dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri, melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita sendiri dan ide besar bangsa kita sendiri. Demikian ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada peringatan Hari Ulang Tahun Parkindo yang ke-24 di Surabaya pada 15 November 1969. Nama Pancasila lahir atas usulan atau ide Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama. Saat itu usulan beliau disambut hangat oleh para hadirin dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Dengan demikian, BPUPKI mencapai sepakat kata bahwa negara Indonesia akan dibangun atas dasar 5 sila yang disebut Pancasila. Esensi yang berasal dari kata essence yang menurut Kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi, tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Semangat dan keinginan untuk bebas dari segala penjajahan fisik maupun pemikiran pada rakyat Indonesia oleh kapitalisme dan feodalisme yang mengambil secara paksa seluruh hak milik rakyat Indonesia dan mengeksploitasi segala sumber daya alam yang Indonesia miliki. Dengan penindasan yang terjadi di Indonesia membuat rakyat menjadi erat rasa persatuannya, melahirkan tujuan yang sama yaitu merdeka, damai, tentram, dan makmur. Maka lahirlah sebuah ideologi negara Indonesia yang mencakup segala aspek kehidupan dan sebagai pedoman Indonesia yang disebut Pancasila. Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Fenomena yang terjadi pada masa Indonesia saat ini seperti korupsi, kerusuhan, dan moral yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jika dasar Pancasila itu tidak tertanam kuat pada diri rakyat Indonesia, maka negara ini akan berantakan. Dengan berkembangnya dunia dan segala masukan berbagai macam dari luar negeri ke dalam negara, Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Memang tidak dijajah dalam hal fisik, tetapi dijajah dalam hal pemikiran yang secara perlahan-lahan membuat berubah rakyat Indonesia dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Berikut ini merupakan beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan ia anut dan jalani tanpa ada unsur paksaan. Bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syarat tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati dengan agama lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Contoh penerapannya yaitu majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Contoh penerapannya yaitu tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik.